Ya, semuanya anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa perpanjang kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan PJJ ya dengan materi di bab yang kelima, subpokok bahasan yang kedua, yaitu dengan judul strategi menghadapi ancaman dalam bidang Ipolexos Budhankam. Ya, tadi Bapak sudah memberikan link ya ke kalian. Ya, di link yang digunakan antara lain Bapak share di video, terus link jurnal juga, ya, link buku paket, ya, dan link PowerPoint atau PPT, dan itu semua sudah Bapak share di WA group, ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan presentasi dan tanya jawab, karena untuk diskusinya sudah kalian laksanakan di WA group seperti itu ya. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, mantap ya. Terima kasih ini. Ya, coba Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya, gimana? Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Ya. Mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, itu pokok bahasannya. Ya, subpokok bahasannya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman Ipolexos Budhankam. Jadi kalian tadi sudah membuka aplikasinya ya berupa Zoom meeting seperti itu, dan Bapak juga sudah memberikan linknya tadi beberapa menit mau dimulainya PJJ seperti itu, dan Bapak juga sudah memberikan informasi terkait dengan link absensi, video, jurnal, LKPD yang Bapak semuanya sudah share ke WA group. Ya, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita 1 JP ya, hanya 30 menit, jadi tolong untuk diaktifkan diskusinya, dibuat seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak memakan banyak waktu ya. Ya. Materi lama kemarin minggu kemarin kita sudah membahas ya materi pada subpokok bahasan 1, masih di bab yang kelima ya, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah strategi mengatasi berbagai macam ancaman ya di bidang ideologi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ya, yang kira-kira akan kita sajikan apa ya. Tujuannya adalah 1, melalui kegiatan pelajaran daring dilakukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting peserta didik diharapkan dapat 1, menganalisa ya strategi terhadap ancaman di bidang ideologi, dapat menganalisa strategi dalam menghadapi berbagai ancaman di bidang politik, ya, dapat menganalisis strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ya, setelah itu juga kalian harus memiliki sikap peduli ya dan peran aktif dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang ada, khususnya 3 ancaman ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, dan ancaman di bidang
ekonomi. Terus kalian juga Bapak harapkan ya akan menyajikan materi yang sudah kalian siapkan jauh-jauh hari. Ya, seperti itu tujuannya. Selain itu juga KD-nya adalah memecahkan kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini pada pertemuan yang kedua, ya, IPK-nya adalah 1. Menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai macam ancaman terhadap bidang ideologi. Yang kedua, IPK-nya adalah menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang politik. Dan yang ketiga adalah menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ekonomi. Nih. Terus untuk hari ini kita akan melakukan diskusi dengan metode diskusi jigsaw, ya, jigsaw. Sudah Bapak jelaskan jigsaw itu apa, ya, di link grup juga sudah Bapak share apa itu jigsaw, ya, dan juga termasuk kelompok-kelompoknya, ya, sudah Bapak jelaskan, ya, ya. Untuk memperkuat diskusi untuk hari ini Bapak punya tayangan video, ya, itu linknya itu sudah ada, ya. Coba kalian perhatikan dulu videonya untuk sebagai contoh untuk memperkuat analisa kalian, ya, terkait dengan diskusi untuk hari ini. Ya, itu saja videonya, ya. Kira-kira video itu sebenarnya sudah Bapak kasihkan linknya ke WA Group, ya. Sudah kalian juga mempelajari video itu, ya, di WA Group. Untuk mempelajari diskusi dengan model jigsaw ini juga Bapak memberikan kalian jurnal, ya, di WA Group. Sudah Bapak share dan sudah kalian baca, ya, dan sudah kalian diskusikan dengan teman-teman baik di kelompok asal maupun di kelompok ahli, seperti itu, ya. Jadi dengan link https://medianeliti.com media publication 6506 ID non PDF, ya. Ya, silakan untuk hari ini mengefektifkan pembelajaran pada hari ini, silakan bisa didiskusikan. Ya, yang kedua langsung dari kelompok B untuk presentasi. Silakan, yang mewakili siapa? Nurholifa. Oke, silakan Nurholifa. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B yang beranggotakan Adi Muhammad Dursedi Taqwa, Dita Aini, Putri Salma, Nok Atikoh, dan saya sendiri Nurholifa telah berdiskusi dengan kelompok asal dan kelompok ahli. Dari diskusi itu kami menghasilkan beberapa poin penting. Di antaranya yaitu yang tema diskusi kita kali ini yaitu strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Poin-poin penting dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama, pengertian ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Poin berikutnya yaitu tujuan dari ancaman. Tujuan ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu negara, suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman di bidang politik. Di mana ancaman di bidang politik ini dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Yang pertama yaitu ancaman dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya yaitu terorisme, negara asing yang terlalu ikut campur, dan blokade politik. Selanjutnya yaitu ancaman dari dalam negeri.
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerakan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contoh dari ancaman ini adalah makar atau kudeta, separatisme atau perang saudara, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari hasil presentasi saya, adakah yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagi kelompok C dan kelompok A bisa menanyakan hal-hal terkait dengan materi strategi menghadapi ancaman di bidang politik yang jurnalnya itu juga kaitannya dengan terorisme ya, berarti masuk ke dalam materi kelompok B seperti itu. Ya, tadi kelompok B sudah disisipkan ya kaitannya dengan contoh-contoh yang di bidang politik seperti itu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Seli Nur Komalasari dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Ya. Analisa mengenai 4 hal yang selalu dikedepankan di bidang politik. Ya, berilah analisa 4 hal yang terkait dengan bidang politik, ya, strategi di bidang politik. Silakan bisa menjawab kelompok B perwakilannya. Ya, saya Adi Muhammad akan menjawab pertanyaan dari Seli. 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam di bidang politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Tidak jarang suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Ya, Pak. Ya, terima kasih Adib. Beri aplaus ya untuk Adib dan Seli. Terima kasih. Ya, itu. Ada yang lainnya? Silakan, barangkali dari kelompok A. Saya Pak, perwakilan dari kelompok C ingin bertanya. Oke, silakan. Bukan penjelasan mengenai sebab terjadinya konflik kepentingan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Demokrasi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokrasi. Akan tetapi demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Itulah sebabnya selalu terjadi konflik kepentingan. Ya, terima kasih Dita. Coba aplaus ya. Jawabannya luar biasa, bagus sekali. Sudah masuk ya dalam poin dari pertanyaan terkait dengan pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah diskusi ini sudah selesai ya. Dan hasil diskusi ini tolong ntar kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD. Ya, kebetulan LKPD sudah Bapak share juga. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Itu terkait dengan diskusi yang diadakan untuk hari ini. Ya, jadi kira-kira posisinya untuk hari ini poinnya apa rangkumannya? Yang bisa kalian buat ya atau resumenya ada, silakan Nurholifa, ya silakan bisa dibacakan rangkumannya apa ya. Oke, terus yang kedua poinnya apa kira-kira manfaatnya materi hari ini? Silakan, ada yang tahu manfaatnya apa? Manfaat untuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara apa? Manfaatnya? Silakan, bisa Nurholifa bisa bacakan lagi. Barangkali punya poin sendiri. Oke, terima kasih. Terus kelebihan dan kekurangannya apa kira-kira? Itu ya. Dan insya Allah minggu depan biar perhatikan ini masalah manajemen waktu itu. Kelebihannya ya alhamdulillah hari ini kita bisa membahas materi tentang bagaimana strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, dan ekonomi. Terus
Insya Allah kalian di pertemuan selanjutnya akan bahas tentang terkait dengan ancaman selanjutnya, strategi menghadapi ancaman di bidang sosial, budaya, ya, pertahanan dan keamanan. Ya, terus tugas silakan kalian kerjakan juga tugas formatifnya, ya, 1 minggu dari sekarang. Terus antara lain apa, kalian juga ada kelemahan dan kelebihannya, ya, yang harus diperbaiki dalam pembelajaran ini, ya. Jadi ada beberapa siswa juga yang tidak terlalu aktif, ya, ini tolong untuk minggu depan diaktifkan lagi seperti itu. Ya, alhamdulillah, mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.